Saudara Co-Kapten Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Thomas Lembong, menyebut paslon nomor urut 1 tidak anti nikel dan anti hilirisasi seperti yang dituduhkan kubu Prabowo Gibran. Thomas Lembong menyebut apa yang disampaikan Muhaimin Iskandar dalam debat sudah jelas. Menurut Thomas Lembong, yang jadi keberatan Anies Muhaimin karena hilirisasi yang ugal-ugalan. Mungkin yang dimaksud Mas Gibran itu kok tidak berpihak kepada produksi nasional, ya kan? Saya kira jawaban Pak Muhaimin kemarin sangat pas, ya sangat sempurna. Kita tentunya tidak anti hilirisasi. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan. Oke. Saudara Wakil Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman merespon pernyataan Thomas Lembong dan Capres Anies Baswedan yang disebut sebagai orang yang memberi masukan kepada Presiden Jokowi. Habibur Rahman menyebut Thomas Lembong hanya pintar bikin pidato semata. Beliau 7 tahun memberikan contekan kepada bapaknya Gibran ya, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Tahu saya Pak Tom Lembong ini kan cuma jago nulis pidato, ya, makanya dia juga gak lama ya, menjabat Jokowi di satu posisi, pindah-pindah dan pada akhirnya memang diganti. Jadi memang cocok Pak Tom Lembong ini jago nulis pidato, padahal negara ini tidak bisa diurus oleh orang yang hanya pandai omong-omong. Negara ini harus diurus oleh orang-orang yang punya gagasan-gagasan besar, yang punya track record, pengalaman, kinerja yang terbukti. Jika dibandingkan, penggunaan litium ferrofosfat lebih aman dari resiko kebakaran, sementara nikel lebih mudah terbakar. Daya faktor daya tahan LFP lebih memiliki daya tahan yang dibanding dengan nikel. Dilihat dari dampak lingkungan, LFP ini lebih ramah lingkungan, sementara limbah nikel merusak lingkungan. Kalau melihat biaya, LFP ini juga lebih hemat dibandingkan nikel. Di 2022 lalu, ekspor nikel Indonesia paling besar ke Tiongkok mencapai 73,91 juta kilogram dengan nilai ekspor mencapai 1,14 triliun rupiah. Kemudian ke Jepang 16,9 juta kilogram dengan nilai 261,9 miliar. Selanjutnya ke Korea Selatan mencapai 14,11 juta kilogram dengan nilai 218,7 miliar rupiah. Hingga saat ini Indonesia sudah memiliki 2 smelter nikel di Banten, ada 3 di Sulawesi Tengah, 2 di Sulawesi Tenggara, dan 1 di Sulawesi Selatan, serta 7 di Maluku Utara. Menurut Kementerian SDM, total ada 116 smelter nikel di Indonesia nantinya. Kita bahas pro kontra produksi hilirisasi nikel bagi industri baterai listrik di tengah kemunculan baterai LFP yang sempat dibahas di debat Cawapres minggu kemarin. Kita akan bahas bersama juru bicara Timnas Amin, Zulfikar Amir, dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno. Selamat malam Pak Zulfikar, selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mbak Livi. Kita juga akan bergabung dengan pakar ekonomi energi Pak Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat malam. Malam Livi. Saya akan tanya dulu ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, jadi benar kalau dianggap Anies Imin mempromosikan produk negara asing dan juga anti nikel? Sebenarnya itu adalah salah kaprah ya. Apa yang ingin disampaikan oleh Gus Muhaimin kemarin itu adalah sebuah kritik mengenai strategi industrialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang berbasis pada hilirisasi. Jadi bukan soal materialnya, tetapi kondisi di mana kita tidak terlalu melihat spektrum dari teknologi baterai ini gitu. LFP atau lithium iron phosphate ini kan merupakan memberi kontribusi sekitar 60% mobil listrik di seluruh dunia. Sisanya itu berbasis pada nikel. Dan tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Okay. Dan Indonesia sebenarnya masih punya peluang untuk mengekspor nikel untuk penggunaan baterai mobil listrik. Tetapi strategi hilirisasi ini yang sebenarnya yang bermasalah, karena kalau kita bicara tentang bagaimana meningkatkan nilai tambah, mestinya yang dilakukan adalah
start dari hilirnya gitu. Nah, apa yang dilakukan sebagai hilirisasi ini adalah tidak terlalu jauh dari ekonomi ekstraktif di mana hilirnya itu ada di Cina atau negara-negara lain gitu. Jadi ini yang jadi masalah dan Oke. harus kita review gitu. Pak Edi, jadi yang di-clearkan barusan bukan anti nikel, tapi kemudian hilirisasi yang dianggap ugal-ugalan, begitu kurang lebih ya Pak Zulfikar ya. Pak Edi gimana Pak Edi? Ya, saya tidak melihat adanya konteks ugal-ugalan di sini. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan akan diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran kelak nanti ke depannya adalah untuk melanjutkan hilirisasi yang saat ini hanya sebatas smelter saja. Hilirisasi sampai dengan produk antara, apalagi pada produk akhir, pada end product itu sampai sekarang masih belum ada di Indonesia. Nah, dan itu tidak hanya di industri smelter saja, tidak di industri nikel saja, tetapi di berbagai industri yang ada. Sehingga banyak nilai tambah yang sebetulnya kita bisa nikmati andai kata kita memiliki industri antara dan industri akhir itu Indonesia, itu akhirnya terpaksa kita ekspor. Padahal nilai tambahnya belum kita bisa maksimalkan. Nah, oleh karena itu smelter merupakan langkah awal untuk kita menciptakan industri antara seperti prekursor, MHP dan lain-lain menuju baterai nikel dan kemudian menuju mobil listrik. Nah, tetapi sekarang ini harus dilakukan dulu. MHP dan prekursor ini sekarang sudah ada. Proses pembangunan pabriknya dilakukan sekarang ini oleh Vale di Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi proses hilirisasi tahap kedua, ketiga dan lain-lain sedang berjalan, tetapi tidak bisa dikatakan ini ugal-ugalan, apalagi ini tidak terstruktur, tidak ada sistematikanya, karena ini terencana dengan baik dan harus bertahap. Tidak bisa kita langsung loncat dari sesuatu yang kita tidak miliki kepada sesuatu yang kemudian kita harapkan bisa langsung menciptakan produk hilir, nggak bisa. Harus ada produk antaranya dulu. Oke, Demikian. nah Pak Edi kalau sempat juga dikemukakan oleh co-captainnya Timnas Amin itu yang Pak Tom Lembong yang menyatakan dengan eksploitasi nikel besar-besaran itu akan menyebabkan oversupply. Bagaimana kemudian nanti Indonesia ke depannya mengatasi ini? Oversupply nikel itu yang saat ini terjadi di dunia itu bukan karena kita mengekspor terlalu banyak ya. Ekspor kita itu terabsorb di luar negeri. Masalahnya sekarang memang terjadi pelemahan secara global demand-nya itu agak melemah ya. Memang dari aspek produksi nikel di Indonesia, kami dari awal juga Pak Prabowo, Mas Gibran sudah mengatakan bahwa satu, ketahanan nikel di Indonesia itu harus kita perkuat, dan kedua, saat ini Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah mengatakan kita harus moratorium dulu smelter nikel. Andai kata kita tidak melakukan moratorium, nanti pada saat kita menguasai pembuatan produksi baterai 5-10 tahun yang akan datang, nikelnya sudah habis, gitu. Jadi kita minta supaya ada moratorium dulu. Jadi tidak ada oversupply, harga nikel jatuh karena kita mensuplai nikel terlalu banyak, tidak. Tetapi memang kita meminta supaya proses untuk pemberian izin smelter itu kita stop dulu. Nah, gimana Pak Zulfikar? Ya, saya setuju bahwa yang namanya harga nikel dunia itu tidak hanya disebabkan oleh keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor nikel mentah ya. Tetapi kita bicara tentang strategi industrialisasi di mana kita harus mencari titik-titik dalam lini produksi yang menjadi kekuatan kita gitu. Nah, apa yang dilakukan dalam proses hilirisasi itu menurut saya adalah proses yang sebenarnya akan membuat kita terlalu lama untuk sampai pada hilirnya gitu. Di saat yang bersamaan, tata kelola hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu cenderung memberi nilai tambah kepada pengusaha-pengusaha smelter yang datang dari luar. Pada saat yang bersamaan, kita tidak melakukan inspeksi dan yang ketat terhadap kualitas dari smelter yang masuk ke Indonesia. Makanya kemarin terjadi beberapa insiden ledakan ya. Di sisi lain juga ada faktor AMDAL yang tidak terlalu diperhatikan gitu. Kita tahu di beberapa daerah lokasi smelter itu terjadi kerusakan lingkungan akibat limbah dari fasilitas smelter ini. Oke, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kan ada beberapa koreksi yang kemudian jadi perdebatan ketika debat kemarin soal tadi yang kita bahas, hilirisasi yang dianggap ugal-ugalan, tenaga kerja asing yang juga dianggap mendominasi di sisi ini. Bagaimana kemudian Anda menanggapi itu? Ya, ada dua tujuan utama dalam hilirisasi nikel terutama. Yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah, value added gitu ya. Nah, kemudian yang kedua
membangun ekosistem industri dari hulu sampai hilir gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tujuan tadi, apakah nilai tambahnya itu meningkat atau tidak gitu ya. Nah, dari hasil perhitungan yang ada, itu nilai tambah yang dinikmati oleh Indonesia itu hanya sekitar 30%. 70%-nya dinikmati oleh investor dari China tadi gitu ya. Nah, mungkin apakah memberikan nilai tambah pada daerah gitu ya. Nah, daerah memang pertumbuhan ekonominya meningkat, tetapi jumlah kemiskinannya itu masih cukup tinggi gitu. Nah, lapangan pekerjaan itu juga tidak juga itu ya, karena dari China itu membawa tenaga kerja dari sana. Nah, kemudian bagaimana dengan ekosistem industri dari hulu sampai hilir gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sudah dismelterkan, tapi pada produk turunan pertama, kedua, kemudian dia diekspor. Tadi Pak Edi mengatakan ada produk bridging yang di tengah tadi, ini belum dijalankan sama sekali. Mestinya kemudian itu dijalankan sampai dengan membangun pabrik baterai listrik. Nah, pabrik baterai listrik itu kemudian menjadi komponen utama dari mobil listrik yang akan dikembangkan di Indonesia. Tapi sekarang mobil listriknya diimpor secara completely build up gitu. Nah, ini justru akan menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produsen kendaraan listrik. Nah, ini barangkali dua tujuan tadi menurut saya tercapai dengan baik, Livin. Oke, terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Pak Edi dan juga Pak Sulfikar sudah bergabung di Sapa Indonesia malam.